semuanya bisa kita lakukan dengan semangat. Mantap. Begitu juga dengan sekolah minggu. Pasti dalam 1 minggu ini melakukan kegiatannya, belajar di rumah, pasti dalam keadaan sehat. Ya, memang itu yang kita inginkan. Ya, Bu. Tapi Bu, ngomong-ngomong dalam ibadah kita sehari ini, apakah anak-anak sekolah minggu udah siap ya? Ya, mudah-mudahan mereka siap untuk mengikuti ibadah minggu pagi. Tapi yang pertama kesiapannya harus mandi dulu ya, Bu ya. Ibu udah mandi belum? Ya, saya sudah mandi. Sudah cantik, penuh semangat. Sudah mandi. ya. Baiklah Bu. Kira-kira anak-anak sekolah minggu juga mempersiapkan apa yang lainnya Bu? Kira-kira? Ya, mempersiapkan untuk ibadah. Ya, pertama harus kita siapkan Alkitab dan hidup jemaat. Nah, Dan kemudian Bu, ya, mereka kan ada ayat hafalan. Ada nggak ya yang hafal? Tapi memang pelajaran dari minggu-minggu yang lalu kan Bu? ya, Hanya ada 3 orang yang hafal ayat hafalan. Bagaimana dengan ini kira-kira? Cuman janganlah 2 yang hafalan Bu. Bukti dari anak sekolah minggu ini ikut ibadah. Bagaimana kalau seperti ini aja Bu? Kita suruh orang tuanya untuk mendokumentasikan melalui foto-foto mereka saat mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Lalu kan Bu, kita masukkan dalam ibadah minggu selanjutnya supaya terbukti dan supaya anak sekolah minggu itu juga semakin semangat memuji Tuhan. Betul tak Bu? iya. Mantap kalau memang betul-betul ini terlaksana. Anak-anak sekolah minggu dan dikatakan pintar. Iya. Tapi biar lebih semangat kan Bu, dan supaya kita gerakkan badan kita ini, Iya. supaya semangat dulu kita untuk memuji Tuhan ini. Kita mau bernyanyi dulu Ibu. Namun, ayo kita undang sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Iya. Ayo semua bangkit berdiri dan diikuti gerakan yang Bapak Ibu guru gerakan. Adalah sukacita. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa untuk memasuki ibadah. Silahkan adik-adik seluruhnya dilipat tangan, ditutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat dan karunia yang Kau berikan bagi kami hingga pada pagi hari Minggu yang Tuhan berkati ini. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhanlah yang berdiam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat beribadah dengan aman dan tertib, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dari sekolah minggu masih tetap
Nah, mudah-mudahan anak sekolah minggu penuh sukacita dan penuh semangat untuk mengikuti ibadah ini. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Sungai Sukacita. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang lalu kan ada ayat hafalan yang ibu guru sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu untuk dihafal. Mari kita dengarkan ayat hafalan dari Horong Kecil. Patik padua hodang jat nganamu jalan dang jat sumanamu manang ahana di banua gijang dohot nadia banuang tomang rodina di banua bagasan air nadi toru ni tanam Yanggo tunggabe si Sombong manang si Oloan. Nama saya Elia Sitorus. Rumah saya di Parluasan, Patik Paduahon. Dan jadi ganohonmu, dala dan jadi sumanonmu, manang aha, nadi banua gijang, dohot nadi banua tongahon, rodi nadi bagasan ae, nadi toru di tanah, yang gotunggabe si Sombong manang coloan. Patik Paduahon, dan jadi ganaonmu, jala dan jadi sumanonmu, manang aha nadi banua gijang, dohot nadi banua tongan, rodi nadi bagasan ae, nadi toru ni tano, yang gotunggabe si Sombong manang siuluan. Nama saya Angel, rumah saya di Paluasan, Patik Paduahon, dan jadi ganaonmu, jala dan jadi sumanonmu, manang aha di banua gijang, dohot nai banua tongahon, rodi nai bagasan ae, nai turun di tanah, yang gotunggabe si Sombong manang si oloan. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Paduahon, dan jadi ganaonmu, jala dan jadi sumanonmu, manang ana di banua gijang, dohot nadi banua tongahon, rodina di bagasan ae, nadi toru ni tano, yang gotunggabe si Sombong manang si oloan. Nah, itu dia ayat hafalan dari Horong Kecil. Sekarang, mari kita dengarkan ayat hafalan dari Horong Besar. Shalom Inang, ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Patoluhon. Patik Patoluhon yang jadi dohonan gewarni debata, yang go sotore dalanna, aihona uhum nado sogot akan nama siniang ni gowarna. Dia adalah patani odo. Ikon dia biari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asal unang hita olo mamurai,
manang manolon-nolon, manang marujar-rujara naroa, manang mangasi marhite gowarni debata, aidina tasosak dohot tangiang, dohot puji-pujian dosi dohonon gowarni debata. Terima kasih. Shalom Inang, ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Patoluhon. Patik Patoluhon, dan jadi dohonon gowarni debata, yang go soture dalanna. Ayona uhum na dosogot, akan nama sinean di gorna. Dia dolapatani i, odo. Iko dia biari rohata debata, jala ikon holong rohata di bara, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite gowarni debata, aidina tarsosa, doa tangiang, doa puji-pujian do si dohonon gowarni debata. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Patoluhon dohot lapatan nai. Dan jadi dohonon gowarni debata, yang go suture dalana. Aihona uhumna dosogot akan amar sineang di gowarna. Lapatan nai. Ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangansi marhite-hite gowarni debata, aidina tarsosak, do ditangiang, do dipuji-pujian, do si dohonon gowarni debata. Dia tadi adik-adik ayat hafalan minggu ini. Lalu ayat hafalan untuk minggu depan, untuk horong kecil, Patik Patoluhon. Untuk horong besar, Patik Paopaton. Oke, diingat. Untuk horong kecil, Patik Patoluhon. Untuk horong besar, Patik Paopaton. Dihafal, lalu divideokan. Setelah divideokan, dikirim melalui WA, yaitu ke WA Inang Bibel sendiri. Oke, bisa diingatkan adik-adik seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita tadi yang sudah menghafal ayat hafalan minggu ini. Semua Inang harap adik-adik sekolah minggu menghafal. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman, mari kita semua bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, karena sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapa yang maha baik, inilah kami Bapa, kami akan
memulai ibadah kami dengan mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, ajarilah kami, terutama Inang Bibel yang akan membawakan firman, supaya dia memperkatakan kebenaran. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus, yang akan menerangi pikiran anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka boleh mengerti dan nantinya akan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami, dengarkanlah kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baiklah adik-adik sekalian, marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca secara bersama 2-3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Baiklah adik-adik sekalian, supaya kita lebih cepat mengenal sifat Allah, Ibu Guru di sini akan mempraktekkan dan memperkenalkan Allah bagi adik-adik sekalian. Bisa diikuti gerakannya dan dihafal kalimat-kalimatnya. Allah adalah kasih dan adil. Pada tangan yang satu, Allah mengasihi dan tidak ingin menghukum kita. Pada tangan yang lain, Allah adil dan harus menghukum kita. Apakah kamu melihat masalahnya? Bagaimana keduanya dapat bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Baiklah adik-adik sekalian, tadi Ibu Guru sudah mempraktekkan dan sudah memperkenalkan siapa itu Allah. Ada dua tadi sifat Allah yang dikatakan. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua, dia juga adil. Kasihnya kepada seluruh manusia harus ditunjukkan manusia itu juga kepada sesama. Dan yang dikatakan tadi adil, Allah itu Maha Tahu dan melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu. Baik yang dikerjakan orang tua kita, yang dikerjakan kakak, adik, abang, dan bahkan yang dikerjakan oleh seluruh adik-adik sekolah minggu diketahui oleh Tuhan. Allah itu adil ketika sekolah minggu misalnya mencuri, berbohong, dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, Allah akan menghukum manusia itu sendiri. Dan bagi adik-adik sekalian, tadi dikatakan juga, siapa yang mengenal Allah, itu yang hidup di dalam kasih. Mau nggak adik-adik sekalian dikatakan tidak mengenal Allah? Siapa yang mau, ayo? Nggak ada kan? Pasti anak-anak sekolah minggu seluruhnya mengenal Allah, tahu sifat-sifat Allah. Dan yang paling jelas dikatakan tadi sifat Allah itu adalah kasih dan adil. Bagaimana Ibu Guru sekolah minggu? Tadi kan dikatakan manusia yang mengenal Allah hidup di dalam kasih. Jadi orang yang hidup di dalam kasih, bagaimana dia harus bersikap? Ya, Inang Bibel, kalau orang yang hidup dalam kasih, kita contohkan kepada anak sekolah minggu kita ya Inang Bibel. Nah, di rumah kan kita mempunyai orang tua. Semua anak-anak kami di rumah pasti mempunyai orang tua. Nah, ketika orang tua
menyuruh anak sekolah minggu untuk menyapu, untuk mencuci piring, untuk mengepel, atau menjaga adik di rumah, anak-anak sekolah minggu harus menaati orang tuanya, Bel. Itu tandanya dia mengasihi. Lalu pernah saya lihat di Nambi, Bel, ada anak sekolah minggu ada di jalanan nih. Lalu seorang nenek-nenek mau nyebrang. Ada anak sekolah minggu, tapi bukan anak sekolah minggu kita ya, Bel. Tidak menghiraukan orang tua tersebut. Dia tidak menuntun orang tua tersebut. Padahal sudah dilihat bahwa si orang tua tadi kesusahan. Kalau anak sekolah minggu HKBP Kanopan memiliki kasih, dia harus menuntun orang tua tersebut melewati jalan supaya selamat sampai di seberang. Begitu, Bel. Oh, iya ya Ibu. Iya. Memang masih banyak juga kan Bu hal-hal yang harus mereka lakukan, Iya. bahwa mereka mengasihi Allah dengan cara menunjukkan kasih kepada sesama. Oke, baik adik-adik sekolah minggu sekalian, Ibu Guru tadi sudah menjelaskan, sudah menerangkan, dan bahkan menyebutkan satu persatu contoh-contoh kasih itu. Salah satu contohnya tadi yang paling sering dihiraukan oleh anak-anak sekolah minggu karena kan Ibu, cuek. Iya. Jadi ditengok pun orang lain kesusahan, dibiarkan aja. Tapi anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam kasih dan yang mengenal Allah, hidup di dalam Allah, marilah melakukan kasih dengan menunjukkannya bagi sesama manusia. Dan ada juga Ibu Guru lagunya. Iya, ada. Lagunya tentang kasih ini. Ya. Lalu mari kita nyanyikan Sama-sama supaya anak sekolah minggu lebih mengerti tentang kasih. Kita undang juga mereka. Iyalah. Inang Bel, kita ajak mereka ya. Nah, anak semuanya, kamu Kita kita nyanyikan bangkit berdiri, bersama. kita Lagu ini juga menambah wawasan anak-anak tentang bagaimana itu kasih, sehingga mereka Bel bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah adik-adik sekolah minggu sekalian, ada satu hal lagi yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita ini. Apa itu? Yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia rela mengorbankan dirinya, dia rela mati, bahkan dia menumpahkan darah hanya untuk menunjukkan kasihnya
bagi seluruh umat ciptaannya, bagi orang tua kita, bagi nenek kita, bagi kakak, abang, adik-adik, bahkan sekolah minggu sekalian, bahkan seluruh yang ada di dunia ini. Dia selamatkan oleh kematiannya di kayu salib. Itu yang harus kita ingat selalu di dalam kehidupan kita ini, bahwa ada kasih Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita kemanapun kita melangkah. Ingat itu ya adik-adik sekalian, bagaimana tadi Ibu? Seluruhnya harus hidup di dalam kasih. Oke, baiklah sekalian adik-adik sekolah minggu, supaya kita di dalam kehidupan kita ini menunjukkan kita hidup di dalam kasih, kita juga harus rajin berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus atas sapaan firman-Mu bagi kami. Secara khusus seluruh adik-adik kami sekolah minggu yang beribadah pada saat ini. Engkau menyapa seluruh anak-anak-Mu supaya hidup di dalam kasih, supaya melakukan kasih di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa bagi seluruh sekolah minggu, secara khusus sekolah minggu yang ada di gereja-Mu HKBP Aikanopan. Engkaulah yang melindungi dan memberkati mereka. Begitu juga dengan orang tua mereka. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati setiap pekerjaan, setiap apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini, yaitu wabah COVID-19 ini ya Tuhan, yang belum juga ada pencegahannya. Engkaulah yang menunjukkan bagi para medis yang sedang berusaha untuk mencari vaksin pencegahan COVID-19 ini. Berkatilah mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau, supaya vaksin tersebut cepat ditemukan dan kami dapat menggunakannya, sehingga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat melakukan segala kegiatan kami sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak sekolah minggu, untuk menutup kebaktian kita minggu ini, kita akan bernyanyi dengan judul Kasihnya Seperti Sungai dan Mars Sekolah Minggu HKBP. Kasihnya seperti sungai, kasih
Minggu sekalian, marilah kita akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.